Halo man, saya Aryo dan ini adalah Incam. Buat video kali ini saya bakal nge-share sesuatu tentang cara membuat tenda yang seperti ini menggunakan 2 trekking pole sama flysheet 3x4. Dan untuk jumlah pasaknya ini bakal ada sekitar 14. Soalnya bakal dipasang di depan sini. Kemudian nanti ada 1, 2, 3 buat samping kiri dan kanan, dan 2 lagi penutup buat pintu depan dan pintu belakang. Oke, ntar kita bongkar, terus kita buat lagi. Nah, hal yang perlu disiapkan adalah tentunya mencari lokasi yang cukup datar dan cukup aman dari terpaan angin dan faktor alam lainnya, man. Selengkapnya bisa dicek di video saya yang di pojok kanan atas. Kemudian peralatannya, pertama ada flysheet ukuran 3x4. Nah, ini sebisa mungkin pilih flysheet yang memiliki fitur loop cukup banyak, man, dan cukup kuat. Biasanya ditandai dengan jahitan bartek yang meyakinkan di setiap ujungnya. Nah, untuk ketahanannya ya tinggal diuji aja di lapangan ntar, man. Dan kalau loopnya kurang, tenang, ntar bisa diakalin buat penggantinya. Buat detail flysheet mana yang bagus, nah ntar versi saya bakal saya riset dulu. Lanjut, yang kedua adalah pasaknya. Nah, kalau ini juga saya sarankan untuk pakai yang tipe Y. Kenapa? Soalnya dia cukup kuat buat nancep di tanah, tidak gampang goyah dan ringan. Kemudian yang ketiga ini adalah tali 2 biji. Kalau saran saya juga lebih pas tuh yang jenis pusik atau paracord yang lebarnya 4 mili. Tapi menggunakan tali pusik 2 mili sudah cukup sih. Ya, nantinya bakal dipotong jadi per 2 atau 3 meteran. Terakhir adalah trekking pole. Ini juga pilih yang cukup kuat dan dapat disesuaikan panjang pendeknya dengan mudah. Jangan lupa juga pasang ring pencengkram tanah di bagian bawah yang bentuknya bulat bergeligi. Soalnya bakal cukup berguna buat kekokohan berdirinya tenda, man. Nah, ini ada sedikit trik buat ngakalin agar ngedirin tiang dengan trekking pole ini gak gampang licin saat terkena gesekan dengan flysheet, man. Yaitu adalah dengan mengelem bagian atas trekking pole ini dengan ban karet. Dikit aja, man, yang penting nantinya gesekan dengan flysheet terminimalisir, jadi nggak miring kemana-mana saat berdiri. Atau kalau enggak, kalau kalian masih punya bantalan yang kayak gini nih, itu kan biasanya ada di bagian ujung trekking pole tuh. Nah, itu tinggal dibalik aja, yang bagian tangan di bawah, yang bagian ujung di atas. Oke, man, saatnya eksekusi. Pertama-tama, buat bisa ngira-ngira seberapa besar tenda yang bakal kita buat adalah dengan digelar semuanya, man. Dilurusin bentukannya, yaitu kotak persegi panjang. Nah, nantinya bagian yang depan dan belakang ini di bagian sisi yang ukuran 3 meter. Ya, jadi ntar diatur aja mana yang bakal jadi pintu tenda nantinya dan menghadap kemana. Setelah itu baru bagian sisi tenda yang 4 meter. Nah, ini mulai digeser kira-kira setengah meter ke dalam atau sejajar dengan loop kedua dari sisi yang ukuran 3 meter tadi. Terus pasang sekalian juga pasak di setiap loopnya, man. Biasanya sih ada 3. Nah, ini ntar lakukan hal yang sama juga untuk sisi yang satunya, man. Jadi total kita udah menggunakan 6 pasak. Lalu persiapkan 2 tali yang telah dipotong per 2 meter tadi untuk disisipkan di loop atas tenda nih. Untuk iketan dipasak ntar bisa pakai guideline yang kayak gini, atau kalau enggak simpul tautline yang macam gini, man. Nah, baru dipasang trekking pole yang diselipin di bawah. Nah, ini ntar diatur ketinggiannya. Kira-kira ya sampai sisi tenda kiri kanan yang tadi itu cukup kencang.
Nah, sebisa mungkin pertahankan posisi dengan perlahan tancepin tali yang tadi dihubungin ke loop atas tadi. Lalu kencengin dikit. Nah, yang penting tuh cukup ketarik man, dan tidak oleng kemana-mana. Ini juga berlaku hal yang sama untuk sisi yang satunya man. Setelah dirasa kira-kira ukurannya dah pas dan miringnya juga pas, nah kencangin dah tuh. Sedikit trik, misal nggak ada trekking pole, saya biasa ngukur tinggi tenda yang saya butuhkan dengan tinggi badan. Jadi mungkin kira-kira butuhnya 120 cm. Nah, dipasin seberapa. Kalau saya sih di depan dada. Jadi kalau butuh kayu yang setinggi 120 cm ya tinggal seukuran dada tadi. Oke, terakhir tinggal bikin pintunya doang nih. Mau di sisi yang mana? Nah, ini tinggal dipasak di bagian loop yang sekiranya pas buat ditarik menutup tenda. Ntar pokoknya pemasangannya menyilang, jadi biar ketutup sempurna, angin gak gampang masuk. Yang jelas untuk bagian pintunya ini alangkah baiknya si pasak ini diiketin langsung sama loopnya, jadi biar gak kemana-mana. Bahkan kalau kita baru buka pintu tenda terus kena angin, nah pasaknya kan juga gak hilang man. Terus bila loopnya kurang atau nggak ada, misal aja yang bagian atas nih, ini kan nggak semua flashlight ada. Nah ini bisa diiketin kayu-kayunya atau trekking pole-nya kayak gini, lalu ditarik pakai pasak man. Atau misal loop bagian bawah itu udah rusak atau ya itu sama juga nggak ada, bisa pakai kerikil kecil terus diiketin seperti ini man. Nah beres kan. Ya kira-kira hasilnya kayak gini man. Nah udah jadi kan, ini ntar bisa dicoba sendiri dan pastinya nggak makan waktu sekitar ya 10 menit lah. Jadi enak buat dipasang dan setidaknya cukup melindungi dari hujan dan terpaan angin. Atau kalau misalkan lebih aman lagi, kalau ada kaitan tali di antara dua pohon itu bisa diangkat di bagian tengah. Jadi setidaknya kalau misalkan cuaca terlalu buruk dan tendanya roboh, nah paling nggak ada penyelamat yang ada di tengah situ. Jadi bisa dibangun kembali tanpa harus bersusah payah buat nyari-nyari yang lain. Oke man, itu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman bila perlu. Saya Aryo, pamit dulu man.